Hai semua, aku Anindita Alika Radia, siswa kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau 11 TJKT2. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai Samba Server. Selamat menonton! Sini kita sudah sampai ke bab 20 yaitu Samba Server. Nah, dimana di Samba Server ini saya akan membahas mengenai 5 materi yaitu konfigurasi Samba Read Only, mengakses Samba Share dari Ubuntu Server, konfigurasi Samba Read Write, mount Samba permanen, serta fix mount Samba permanen. Nah, yang perlu diketahui pertama-tama adalah apa itu Samba? Samba merupakan standard for Windows file sharing atau standar sharing untuk Windows. Jadi, untuk sharing dari Linux ke Windows itu bisa menggunakan Samba. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu konfigurasi Samba Read Only. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuka Ubuntu Server terlebih dahulu. Nah, di Ubuntu Server ini pastikan kita sudah bisa ping ke google.com. Kita coba. Nah, di sini hasilnya TTL, kita sudah bisa mengakses internet. Kemudian kita akan menginstal Samba, yaitu dengan perintah sudo apt install Samba. Nah, di sini kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Nah, setelah proses penginstalan, selanjutnya kita akan membuat direktori yang akan di-share ke Ubuntu client. Di sini saya akan membuat dengan perintah mkdir. Kemudian saya akan menamakannya Samba 10. Lalu enter. Lalu kita cek dengan ls/. Sini kita sudah berhasil membuat direktori Samba 10. Di sini bisa dilihat ada direktori Samba 10 di bawah direktori run, di sebelah direktori sbin usr is merge. Kemudian saya akan mengkonfigurasi direktori tersebut agar bisa di-share dengan perintah nano /etc/samba/smb.conf. kemudian enter. Nah, kemudian di paling bawah, di bagian paling bawah ini di sini saya akan mengetikkan kurung Samba strip 10. Nah, di sini aslinya namanya bebas ya, mau Samba berapa aja. Lalu kita kurung tutup, kemudian enter, lalu tab, kemudian add sama dengan Samba /Samba 10. Nah, untuk yang /Samba 10 ini harus disamakan dengan nama direktori yang tadi sudah kita buat. Kemudian enter lagi, lalu tab, kemudian read only sama dengan yes. Lalu kita enter lagi, kemudian tab lagi, quest only, yes juga. Seperti ini. Lalu kita Ctrl X, yes, dan enter. Lalu kita akan merestart dengan perintah systemctl restart smbd. Kita enter. Lalu kita akan lanjut ke materi kedua yaitu mengakses Samba Share dari Ubuntu Server. Nah, pertama kita akan membuka Ubuntu Client. Nah, setelah masuk ke Ubuntu Client, pastikan kalian sudah masuk ke root terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan mengecek dan memastikan apakah Ubuntu Client kita itu terhubung dengan Ubuntu Server. Kita bisa cek dengan mengeping IP-nya, ping 10.10.10.3, lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya TTL, maka berarti Ubuntu klien kita itu terhubung dengan Ubuntu Server. Nah, kemudian saya akan mempraktekkan akses Samba Share-nya itu yang GUI terlebih dahulu. Kita bisa membuka file di sini. Setelah itu, setelah membuka file, kita bisa klik Ctrl L. Nah, di sini kita bisa ketikkan smb
// dan alamat IP dari Ubuntu server 10.10.10.3, kemudian slash, lalu enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat direktori yang tadi sudah kita buat, yaitu Samba 10. Kita bisa klik. Nah, di sini untuk connect-nya itu kita menggunakan anonymous, bukan register user. Kenapa? Karena kita tidak mengkonfigurasi user mana yang bisa mengakses Samba 10. Kemudian saya akan mempraktekkan yang versi CLI-nya. Nah, untuk versi CLI ini kita bisa mengetikkan perintah sudo apt install smb client, lalu enter. Nah, di sini kita tunggu sampai 100%. Nah, setelah proses penginstalan, untuk melihat direktori yang di-share, kita bisa menggunakan perintah smb client min L besar, kemudian 10.10.10.3, kita enter. Kemudian kita masukkan passwordnya 12345. Nah, di sini bisa dilihat bahwa terdapat Samba 10, yaitu direktori yang tadi sudah kita share dari Ubuntu server ke Ubuntu klien kita. Nah, gimana cara untuk mengakses Samba 10 ini? Cara untuk mengaksesnya, kita bisa mengetikkan perintah sudo apt install shifts utils, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan membuat direktori untuk menerima si Samba 10 yang tadi. Kita menggunakan perintah mkdir, kemudian foldernya akan saya namakan folder 10 seperti ini. Nah, enter, lalu kita akan cek apakah kita sudah membuat foldernya. Di sini ini kita sudah membuat folder 10. Lalu kita akan lanjut ke materi ketiga, yaitu konfigurasi Samba read to write. Akan membuat direktori yang hanya bisa diakses oleh beberapa user saja. Jadi user-user tersebut itu bisa read dan write ke direktori tersebut. Nah, pertama kita masuk ke Ubuntu server. Nah, di sini kemudian kita membuat direktori bernama Samba 20. Samba 20. Setelah itu kita ketikkan perintah nano /etc /samba/smb.conf. Kemudian kita enter. Nah, kita akan masuk ke opsi paling bawah. Nah, di sini kita ketikkan dalam kurung Samba 20, kurung tutup. Lalu kita enter, kemudian kita tab, lalu masukkan path-nya. Path sama dengan /samba 20, dan enter. Kita tab read only sama dengan no. Di sini read only-nya itu no karena kita akan membuat pengaksesnya itu bisa write juga, jadi nggak cuma read only, jadi ada write-nya juga. Kemudian untuk quest only-nya itu saya tidak ketikkan karena kita akan memilih user mana saja yang bisa masuk ke Samba 20 ini. Kemudian kita Ctrl X, kemudian Y, dan enter.
Nah, setelah itu kita restart dengan perintah systemctl restart smbd. Kita enter. Nah, kemudian kita akan membuat user yang akan digunakan Ubuntu client untuk mengakses Samba 20 menggunakan perintah user add. Di sini usernya saya akan beri nama user 1 seperti ini. Kemudian saya akan membuat password untuk user 1 ini dengan perintah smb passwd min a user 1. Kemudian kita enter. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan new smb password. Nah, di sini saya akan memilih password yang mudah saja, 12345, lalu enter. Kemudian di retype lagi. Nah, kita sudah membuat password untuk user 1. Kemudian kita ke Ubuntu client. Ini di Ubuntu client pertama-tama kita akan mempraktekkan yang versi GUI terlebih dahulu. Kita buka file. Di sini kita ctrll. Kemudian kita ketikkan smb -2//10 10 10 3 terus slash lagi, lalu enter. Nah, di sini ada Samba 20. Kita klik Samba 20-nya. Jika kita klik yang anonymous ini kemudian kita connect, maka itu tidak bisa karena kita karena tadi kita tidak melakukan konfigurasi quest only-nya. Nah, caranya biar bisa masuk itu kita masuknya menggunakan registered user. Kita cancel dulu. Nah, di sini kita masuk menggunakan registered user, kemudian masukkan nama usernya. Di sini saya nama usernya tadi user 1 dan passwordnya 12345. Kemudian baru kita bisa connect. Nah, baru kita bisa membuka isi folder yang sudah di share tadi. Kita bisa klik kanan, kemudian new folder. Nah, di sini saya kasih nama new, kemudian create. Maka di sini akan ada permission denied atau tidak diizinkan. Lalu kita ke Ubuntu server. Di sini kita mengecek ls -l/ kita enter. Kemudian bisa dilihat nih yang Samba 10, mana Samba 20. Bisa dilihat tuh di Samba 20 itu tidak ada akses untuk Bright. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa membuat folder yang tadi, menambahkan isi di dalam Samba 20. Nah, caranya untuk menambahkan akses Bright ke Samba 20 itu caranya kita bisa menggunakan perintah chmod 777/samba 20. Kita enter, kemudian kita ls -l ls -l/. Nah, bisa dilihat nih yang Samba 20 itu berubah, ada write-nya. Kita ke Ubuntu client. Nah, di Ubuntu client ini sekarang kita bisa melakukan write dengan cara klik kanan seperti tadi, kemudian new folder. Nah, di sini foldernya namanya new misal, kemudian create. Nah, di sini kita sudah bisa membuat folder. Nah, kemudian kita akan mempraktekannya dengan cara CLI atau melalui terminal. Nah, di sini kita sudah masuk ke terminal. Ini kita akan membuat directory dengan mkdir/folder 20. Kita enter, lalu kita ls/folder 20. Nah, maka di sini di folder 20 itu masih kosong. Nah, kemudian saya akan membuat file di dalam folder 20 ini menggunakan perintah touch
folder 20 slash, misal saya di sini mau ngasih namanya example aja, example.txt, kita enter. Oh, kita typo, ini folder 20 nya kebanyakan O. Kita enter. Nah, kemudian kita cek lagi dengan perintah ls folder 20, maka di sini sudah ada tulisan example.txt. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu mount Samba permanen. Nah, pertama kita itu membuka Ubuntu client seperti ini, kemudian kita akan memasukkan perintah sudo nano /etc/fstab seperti ini, kemudian kita enter. Nah, ini di bagian paling bawah ini, di sini kita ketikkan slash 2 kali, kemudian IP dari Ubuntu server 10.10.10.10.3, kemudian slash Samba 10, kemudian tab slash folder 10, kemudian tab 2 kali, CIFS, kemudian tab underscore netdev, lalu enter. Lalu kita akan tambahkan yang Samba 20 10.10.10.3 plus Samba 20, kemudian tab slash folder 20, kemudian tab 2 kali, lalu CIFS, lalu tab, kemudian underscore netdev. Nah, di sini yang membedakan itu kita tambahkan username yang bisa mengakses si file Samba tadi. Username sama dengan user 1, kemudian koma password sama dengan 1 2 3 4 5 underscore netdev, lalu Ctrl X, yes, enter. Nah, sekarang kita lanjut ke materi terakhir, yaitu fix mount Samba permanen. Pertama kita masukkan perintah seperti tadi, sudo nano /etc/fstab. Nah, kemudian di sini di Samba 10 di sebelah netdev, sebelah sini kita ketik password, kemudian petik 2 kali, kemudian koma, lalu kita Ctrl X, Y, dan enter. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, bota um sorriso na bota, ande bota.